Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim, tadhakkur wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha' wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif al-imam an-Nawawi fi kitab al-arba'in nawawiyya nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fi darain amin ila anqal. Al-hadits thalith wa thalathun Al-qa'idatu nubuwatihi fil qada. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyina 'alal mudda'i wal yamin man ankar. Hadis hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'duhu fi sahihain. Wa qala wa an Abi Sa'id al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika dha'ful iman. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Sampai pada pembahasan hadis ke-33 yang diriwayatkan oleh Sahabiul Jalil Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas dikenal dengan habar hazihil ummah, atau ulama ulama dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengakuan daripada Rasulullah, dan beliau mendapatkan doa yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kecil memang beliau ini Ibn Abbas sudah nampak keilmuannya, pemahaman akan agamanya, dan juga pemahaman akan Al-Qur'anul Karim. Sehingga itu setiap hari rumah beliau tidak pernah sepi dikunjungi oleh para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang kalau pengen belajar dengan Ibn Abbas sampai ngantri, hadirin. Itu sampai Ibn Abbas, ada satu orang pembantunya, kata Ibn Abbas, ya sudah suruh orang tunggu di luar semuanya biar masuk orang yang pengen belajar tafsir Quran. Yang ingin membahas tentang tafsir Quran, ingin memahami tafsir Quran, silakan masuk, lebihnya tunggu di luar. Maka pembantunya teriak, ayo yang ingin membahas tafsir Quran silakan masuk ke dalam. Masuk ke dalam rombongan. Maka Ibn Abbas pun menjelaskan tentang tafsir Quran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya. Bahkan beliau menambahkan lagi ilmu di atasnya. Kemudian kata Ibn Abbas, silakan keluar, sekarang giliran berikutnya, orang-orang yang pengen belajar ilmu hadis. Maka disampaikan, yang ingin belajar hadis masuk. Maka rombongan lagi masuk. Dan seperti itu tiap hari keadaan rumahnya Ibn Abbas. Ulama yang benar-benar dikagumi oleh para sahabat dan para tabi'in berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis. Kata Rasulullah, "Lau yu'tan nas bid'awahum." Kalau seandainya manusia itu dipenuhi segala tuntutannya tanpa bukti atau tanpa dasar apapun. Jadi setiap orang nuntut, penuhi. Tiap orang mengangkat pidana, kabulkan. Maka kata Rasulullah, kalau memang begini, ladda'a rijalu amwalan nas wa dima'hum. Maka sudah pasti bakal banyak orang-orang bakal menuntut harta, menuntut darah milik orang lain tanpa ada bukti sedikit pun. Akhirnya bakal terjadi kezaliman. Coba kalau saat ini kita datang ke hakim, saya pengen nuntut dia, kenapa? Dia mencuri harta saya. Kalau seandainya tidak ada syariat dalam menjalankan pengadilan, maka niscaya
orang tersebut yang menuntut bakal dipenuhi apa tuntutannya, apa haknya. Tapi ternyata Islam mengajarkan hadirin sampai dalam proses peradilan. Bagaimana cara mengadili, bagaimana cara mengangkat pidana, bagaimana kalau seandainya terdakwa ini menolak atau tidak menerima tuntutannya, bagaimana kalau penuntut tidak memiliki barang bukti, apa yang harus dilakukan oleh hakim. Maka beginilah syariat Islam yang begitu sempurna hadirin yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dinyatakan di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaidah muhimmah, kaidah yang sangat penting dalam pengadilan secara umum. Nabi menyatakan lakin al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah, bukti, itu adalah kewajiban bagi penuntut untuk membawa ketika menuntut seseorang. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah adalah haknya orang yang menolak akan tuntutan. Arti yang tertuduh, terdakwa, maka mereka berhak untuk bersumpah tidak melakukan apa yang dilakukan. Jadi intinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengadilan yang diajarkan di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sang hakim kalau melihat ada dua orang datang, yang satu menuduh, yang satu tertuduh, maka hakim bakal meminta kepada penuduh, apa buktinya kalau engkau menuduh dia? Tanya, punya bukti enggak? Ada saksi enggak? Kalau dia punya bukti dan itu dilihat oleh hakim bukti yang tepat, kuat dan lain-lainnya, maka hakim bakal langsung memutuskan pengadilan bahwa fulan terdakwa ini patut diberikan hukum. Atau kalau ada saksi, maka itu pun juga bisa sebagai acuan kepada hakim untuk menentukan hukum. Tapi kalau seandainya penuduh tidak membawa bukti, tidak punya saksi, cuman sekedar menuduh, maka sang tertuduh pun dimintakan oleh hakim untuk bersumpah kalau dia benar tidak melakukannya. Kalau dia tidak berani mengucapkan sumpah, dikenakan hukum. Tapi kalau dia bersumpah, selesai. Berarti tidak ada yang akan dihukum oleh hakim. Jadi intinya prosesnya kayak begitu hadirin. Jadi penuduh perlu bawa bukti dan saksi. Yang tertuduh, kalau seandainya penuduh tidak bawa bukti dan saksi, maka dia boleh untuk bersumpah. Hakadha. Jadi pernah di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, bertetangga dengan satu orang Yahudi non muslim. Dan kita tahu kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kehidupan para sahabat-sahabat Nabi, walaupun mereka menjabat sebagai Amirul Mukminin, menjabat sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu daerah, sebagai khalifah atau sebagai sultan hadirin, tapi kehidupan mereka tetap sederhana. Mereka walaupun seorang pemimpin bukan berarti tinggal di istana, mereka tetap tinggal di rumah mereka. Mereka tetap tinggal di rumah mereka yang sangat sederhana. Wah, kata kehidupan para pemimpin kala itu di kalangan para sahabat atau para khulafaur rasyidin. Subhanallah, ternyata ada baju perang milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dihadiahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Jadi Nabi pernah memberikan hadiah kepada Sayyidina Ali baju perang. Maka diterima oleh Sayyidina Ali. Ini baju perang tentunya bakal dijaga oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Hadiah dari Nabi Muhammad, Pak. Subhanallah, sekali waktu dilihat baju perangnya hilang. Dan Sayyidina Ali mengetahui bahwa yang mengambilnya ini, sebab dia pernah melihat ternyata ada di rumah tetangganya yang Yahudi. Ini Yahudi nggak mungkin punya baju perang. Jadi sang Yahudi ini menyimpan baju perang. Ketika dilihat milik Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali pun mengadukan ini ke hakim. Kata Sayyidina Ali, kalau begitu saya bakal adukan engkau ke hakim. Padahal Sayyidina Ali pimpinannya hadirin, dia khalifahnya, presidennya. Maka kata hakim, kalau begitu ya Amirul Mukminin, saya perlu memanggil kedua pihak. Engkau sebagai penuduh, pendakwa, dan saya panggil tetanggamu Yahudi sebagai terdakwa. Maka dihadapkanlah.
Maka hakim pun bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, apa tuduhanmu? Apa tuntutanmu?" Maka Sayyidina Ali pun berkata, "Ya hakim, baju perang yang ada di tangan dia ini itu adalah milik saya. Itu baju saya, hadiah dari Nabi Muhammad buat saya." Maka hakim ketika mendengar tuntutan tersebut dari Sayyidina Ali, hakim pun memandang terdakwa. Kata hakim, "Apakah benar yang dituntutkan oleh sang penuduh, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin? Apakah engkau membenarkan tuntutan ini?" Maka sang Yahudi pun membela diri mengatakan, "Tidak benar ya hakim, itu baju perang milik saya." Maka akhirnya menolak. Hakim kembali kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, alakal bayyinah? Ente punya bukti enggak itu baju perangnya ente? Engkau punya saksi enggak ya Amirul Mukminin?" Kata Sayyidina Ali, "Ada." "Siapa?" "Putra-putraku Hasan dan Husain." Hasan Husain sebagai saksi. Maka dinyatakan oleh hakim, "Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, di dalam syariat Islam, pengadilan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kesaksian anak buat orang tuanya ditolak, nggak diterima." Kenapa? Sebab otomatis yang namanya anak pasti belain bapaknya. Jadi minta maaf ya Amirul Mukminin, saksinya ente kami tolak. Kata Amirul Mukminin Sayyidina, "Kalau begitu saya punya dua saksi lainnya." "Apa?" "Fulan bin Fulan." Ada dua orang, Fulan dan Fulan. Kata hakim, "Apa hubungannya dengan kau?" Kata Sayyidina Ali, "Mereka berdua adalah budaknya saya, budak milik saya." Maka dijawab lagi oleh hakim, "Ya Amirul Mukminin, minta maaf, kesaksian budak untuk tuannya pun ditolak." Kenapa? Sebab yang namanya budak pasti belain tuannya. Apakah ada yang lain? Sayyidina Ali pun berkata, "Tidak ada ya hakim." Kalau begitu, kata hakim, "Ya sudah, engkau mau bersumpah kalau itu barang milik ente?" Sang Yahudi pun mengatakan, "Saya bersumpah ini baju milik saya." Maka hakim langsung ketok palu. Kalau begitu keputusan sudah ditetapkan bahwa sang Yahudi terlepas dari tuntutan. Baju perang milik dia. Ini orang Yahudi Pak, dalam pengadilan heran, bingung banget ya. Padahal ini hakim kan bawahannya Amirul Mukminin, presidennya Sayyidina Ali. Dan dia tahu saya dalam agama yang berbeda, agama saya bukan Islam. Tapi kok dia tidak menggunakan kesempatan untuk membela orang yang seagama dengannya, tidak membela pimpinannya, tapi dengan seperti ini dia putuskan ini baju perang milik saya. Maka ini Yahudi setelah itu bangun mengejar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menerima keputusan, jalan pulang, nggak protes. Kenapa? Sebab tahu juga hukum. Keputusan hakim udah mutlak, nggak bisa dibatalkan hadirin. Maka nggak lama nih Yahudi datang kepada Sayyidina Ali, "Amirul Mukminin, galabek." Dia bilang, "Saya datang kemari mau mengembalikan baju perang milikmu. Minta maaf, benar saya telah mencuri darimu, nih saya kembalikan." Kenapa? Saya terus terang melihat dalam pengadilan tadi, saya heran, Islam sebegitu adilnya dalam menentukan sikap. Tidak peduli engkau sebagai atasannya, tidak peduli engkau satu agama dengannya, kau jalankan syariat dengan benar seperti ini. Dan yang saya kagum, kau tidak berontak, engkau tidak marah, bahkan memecat sang hakim ini, "Kenapa nggak belain saya?" Subhanallah, saya melihat indahnya Islam ya Amirul Mukminin. Jadi tolong baju perang ini saya kembalikan dan izinkan saya masuk ke dalam agama Islam. Maka Sayyidina Ali pun mentalkinkan dua kalimat syahadat kepada Yahudi tadi. Kemudian ke Sayyidina Ali, ya Fulan, galabek, baju perang saya hadiahkan buat engkau. Lihat, karena itu udah jadi mu'alaf, ini hadiah dari saya buat engkau, kata Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, kata, ini pengadilan hadirin. Jadi seperti itu, walaupun tentunya tidak bisa melakukan keadilan secara 100%, tapi inilah yang diajarkan sehingga tidak ada orang saling tuntut sembarangan. Coba kalau nggak ada pengadilan kayak begini, maka setiap orang kalau musuhan dikit sama tetangganya, udah gimana cara menjatuhkan tetangga saya, udah aduin pengadilan, adukan ke hakim, tuntut aja pura-pura dia mencuri harta saya, selesai. Tapi enggak hadirin, begini Islam mengajarkan, betapa adilnya, betapa hebatnya apa yang diajarkan di dalam Islam.
Jadi intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak ada bayinah, bukti, tidak ada saksi, maka hakim bakal meminta sumpah kepada terdakwa. Ada juga kejadian menarik di Hadramaut sana, tepatnya di satu kota namanya kota Shibam. Ini di kota Shibam hadirin, yang mana ada hakim yang ditugaskan oleh pemerintah kala itu untuk menjadi hakim di kota Shibam. Subhanallah, di kota Shibam ini Bapak Ibu sekalian, ini hakim menjabat sebagai hakim itu selama bertahun-tahun, tapi nggak pernah mengadili siapapun. Nggak ada orang datang ke kantornya dia untuk mengangkat masalah, menuduh, seakan-akan di kampung aman-aman aja, kok nggak ada yang saling menuduh atau mengambil ini mengambil itu. Subhanallah, sampai hakim tuh tiap hari Pak nungguin mana ya, ibaratnya kayak buka toko, cuman toko nggak ada pelanggannya. Tiap hari nunggu, kok nggak datang, sampai sore udah tutup. Besok begitu lagi, selama bertahun-tahun. Akhirnya sang hakim pun penasaran, kalau begini bahaya ini. Kenapa? Saya cuma makan gaji buta, gaji dapat tapi nggak pernah menjalankan kegiatan. Akhirnya hakim keluar Pak dari rumahnya di siang hari itu, dia keluar melihat orang lagi pada kumpul di pasar. Hakim pun teriak, ayuhan nas halumma ilayya, manusia coba datang kemari, kumpul sini semuanya. Maka sebentaran orang kumpul banyak, bingung. Kata hakim, atadruna man ana, kalian kenal nggak siapa saya? Qalu, mereka menjawab, na'am antal hakim antal qadhi fi hadzal bilad. Ya, kita tahu ente hakim yang ditugaskan di kota Shibam. Taib. Kalian tahu nggak rumahnya saya? Semua mengatakan, ya tahu ya hakim, rumah engkau ada di sebelah sana, kita tahu ente tetangga kita, ini segala macam. Kata hakim, kalau kalian tahu apa jabatan saya, apa tugas saya, dan kalian tahu di mana tempat tinggal saya, lalu kenapa nggak ada yang datang? Apakah nggak ada masalah antara kalian? Harus diangkat kepada saya? Maka mereka pun menjawab, ya hakim, terus terang kita ini manusia, pasti kadang punya problem, kadang kita punya masalah. Cuman ya hakim, subhanallah, kita ini terbiasa, yang mendamaikan kita nggak perlu manusia, cukup Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk saling berdamai, saling memaafkan, saling memaklumi. Maka kita nggak perlu ke engkau, ke pengadilan. Kata hakim, kalau begitu waduh putus asa saya, kerja bertahun-tahun, sampai kapan juga nggak bakal ada nih orang mengadukan masalah. Subhanallah hadirin, sampai sekali waktu tuh hakim udah pagi dia buka sebagai formalitas aja, udah buka deh nih, kalau ada yang mau datang nggak juga nggak jadi masalah. Udah hakim sibuk dengan kerjaan lain. Udah kenapa? Sebab bilang percuma. Subhanallah Pak, ketika suatu hari ini hakim datang 2 orang ke pengadilan, bilang assalamualaikum. Kata hakim, waalaikumsalam. Lebaik, ada apa? Sampai hakim udah lupa kalau tugasnya ada mengadili. Bilang, ada apa kalian datang kemari? Dia bilang, ya hakim, kami berdua punya masalah yang mana saya bakal adukan pada engkau, tolong kau berikan solusi buat kami berdua. Hakim kaget, ini beneran apa bercanda? Kata hakim. Beneran ya hakim. Oh, kalau beneran tunggu sebentar, kata hakim, saya bakal pakai baju tugas saya dulu. Hakim pun masuk Pak, dia mandi sunnah dulu. Kenapa? Sebab ini tugas pertama nih, setelah bertahun-tahun kerja, ini baru kasus pertama. Hakim dia mandi dulu, mandi sunnah, kemudian sholat sunnah dulu, istikharah dulu, ya Rabb kasih pilihan yang terbaik, bantu saya dalam mengatasi hukuman ini, pengadilan ini. Subhanallah, dikelar, hakim pun mempersilahkan 2 orang tersebut untuk masuk ke ruang pengadilan. Kata hakim, siapa yang menuduh, siapa yang dituduh? Dia bilang, saya yang menuduh. Kalau yang menuduh duduk sini, yang tertuduh duduk sini. Maka ditaruh di tempat yang seimbang hadirin. Sebab Islam ini ngajarin dalam pengadilan, nggak boleh penuduh tempatnya harus sofa yang bagus, yang tertuduh sofanya dari bangku, enggak, harus sama, biar menunjukkan keadilan, sehingga tempat duduknya pun sama. Cuman ini di sebelah kanan, di sebelah kiri.
Kemudian hakim juga kadang memandang kepada pendakwa, juga memandang pada terdakwa. Ya. Artinya nunjukin porsi pandangan hakim kepada pendakwa sama dengan porsi pandangan hakim kepada terdakwa, sama, nggak dibedakan. Jadi bukan kalau melihat pendakwa senyum, melihat terdakwa sambil cemberut, enggak hadirin. Harus adil bahkan dalam urusan ini. Hakim pun bertanya, apa tuduhanmu? Maka dia bilang, ya hakim, kata pendakwa, saya ini kemarin beli tanah, sebidang tanah dari dia, dari saudara saya ini. Saya beli sebidang tanah dari dia. Kata hakim, oh berarti kasus tanah nih. Ya, kasus tanah nih sekarang, kata hakim. Terus, nah setelah saya beli dengan harga yang sudah kita sepakati dan terjadilah akad jual beli yang sah, maka saya ambil alih itu tanah, kemudian saya gali itu tanah untuk membuat sumur. Namun ya hakim, pada saat saya menggali sumur, ternyata di dalam saya dapatkan harta emas, yang mana ini adalah rikaz. Rikaz sebab ada tanda kalau ini udah ada dari sebelum Islam. Saya dapatkan ada harta, ibaratnya harta karun di dalam tanah tersebut. Taib. Nah, ya hakim, saya ini cuman beli tanahnya, berarti harta karun punya dia, tapi dia nggak nerima ya hakim. Kata hakim, la haula wala quwata illa billah. Beda sama orang zaman sekarang hadirin ya. Dia bilang saya beli tanahnya doang, tapi ada harta karun, ya ini punya dia, tapi dia nolak ya hakim. Hakim dengar kayak gitu diam, nengok sama terdakwa. Gimana menurut ente? Dia bilang ya hakim, terus terang saya waktu menjual tanah kepada dia, saya jual tanah beserta isinya. Jadi otomatis harta karun punya dia, kenapa dikasih ke saya? Jadi saling nolak harta karun, Pak. Coba kalau orang zaman sekarang, jangankan harta karun, nemu dompet di jalan berebutan dia. Ini sekarang saling nolak. Jadi pendakwa nolak harta karun, terdakwa juga nolak. Kata hakim, ya Allah, ini udah bertahun-tahun ketemu kasus, sekali ketemunya kayak begini, kata hakim. Ini emang orang soleh semua, orang kampung sini nih. Hakim pun diam. Ketika hakim diam, mikir, merenung, kenapa? Takut salah menentukan. Ketika hakim diam, ternyata pendakwa sama terdakwa berdua main mata. Gimana nih? Hakim masih bingung kayak ngasih jawaban. Akhirnya mereka toleh. Mereka bilang gini aja deh, biar enak. Harta karun kan aneh nggak mau ambil, ente juga nggak mau ambil. Mendingan kita kasih ke hakim aja udah. Hakim, lebih. Hakim kalau belum punya solusi, kami berdua punya solusi buat hakim. Kata hakim, Najib, ente datang kemari minta solusi dari saya, apa kalian ingin memberikan solusi buat saya? Dia bilangnya hakim gini, kan saya nggak mau itu harta. Dia juga nggak mau itu harta. Gini deh, kita sepakat, itu harta yang kami temukan, kami hadiahkan semuanya buat hakim. Kata hakim, oh nggak bisa kayak begitu dong, kata hakim. Nggak bisa kayak begitu, kalian mau lepas tanggung jawab terus dibebankan pada saya. Kata hakim, tunggu dulu, enggak. Kata hakim gini, ini kasus sebenarnya pernah terjadi di zaman Bani Israel. Kayak begini nih kata hakim. Untung hakimnya juga alim. Kasus seperti ini pernah terjadi di zaman Bani Israel. Maka saya bakal berusaha memutuskan sebagaimana solusi yang disampaikan pada Nabi di zaman tersebut tentang masalah ini. Kata hakim, hai pendakwa, engkau punya anak atau enggak? Ada ya hakim. Laki atau perempuan? Laki-laki ya hakim. Sudah menikah? Belum ya hakim. Hei terdakwa, kau punya anak perempuan? Punya ya hakim. Udah nikah? Belum. Kata hakim begini, keputusannya kawinkan kedua anak kalian, maka harta karun buat mereka berdua katanya. Ketok palu selesai, ayo pulang semuanya. Subhanallah. Maka ini begini cara pengadilan hadirin. Cuman orang zaman dulu lihat, yang mengadili orangnya wara, yang mendakwa orangnya wara, yang terdakwa juga wara. Hakata. Jadi intinya nggak bisa. Kalau seandainya kita kalau nggak diatur di dalam Islam, Pak, maka orang bakal berbuat semena-mena, bakal terjadi apa yang kezaliman di mana-mana. Nauzubillah min zalik. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardah.
Kata Rasul bahwasanya beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ya. Nabi menyatakan, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat perkara mungkar. Perkara mungkar ini tentunya adalah perkara yang dibenci atau tidak dibenarkan di dalam syariat. Mungkar adalah perkara yang dilarang, yang diharamkan di dalam syariat kita. Nabi menyatakan, man ra'a minkum, barang siapa yang melihat perbuatan mungkar. Artinya di sini melihat, bukan mendengar, bukan katanya, tapi ra'a. Nabi nggak bilang man adra mungkaran, barang siapa yang tahu ada kemungkaran rubah, enggak. Nabi nggak bilang begitu, hadirin. Nabi nggak bilang barang siapa yang mendengar ada kemungkaran rubah, tidak. Tapi Nabi bilang man ro'a. Ini perlu kita bedakan antara mengetahui ada kemungkaran, melihat ada kemungkaran, mendengar ada kemungkaran, atau mengira ada kemungkaran. Semuanya beda, hadirin. Yang berlaku, yang dibenarkan dalam Islam adalah jikalau kita benar-benar melihat, ro'a. Sebab beda dengan mendengar. Kalau mendengar itu katanya, kalau udah dengar katanya di situ ada ini, katanya begini, itu kabar, Pak. Sebab yang namanya kabar yahtamil sidik wal kadzib. Yang namanya kabar itu, Pak, bisa benar bisa salah, bisa bohong. Beda dengan melihat. Kalau melihat, lihat deh kejadian depan mata, itu nggak mungkin bohong deh, nampak jelas di hadapan dia. Tapi kalau dia nggak mendengar, nggak melihat, cuman mendengar, ini nggak bisa dijadikan patokan hukum, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebab laisa sami karra'i, tidak sama orang yang mendengar dengan orang yang melihat. Melihat tuh lebih jelas pasti. Tapi kalau mendengar doang tuh kayak kita deh. Kita melihat contoh ada orang naik motor depan mata kita jatuh, kecelakaan, untungnya tidak parah, cuman kakinya lecet, motornya sedikit rusak, habis itu nggak lama bangun lagi jalan, ada orang nolongin, kemudian dia bisa melanjutkan perjalanannya. Kita ngelihat, oh nggak terlalu parah sih jatuhnya. Kenapa? Sebab saya lihat cuman lecet doang kaki dan tangannya, motor sedikit rusak, dibenerin, bisa lanjut lagi jalan. Ini kita ngelihat, Pak. Nggak taunya tersebar di kampung tersebut, tadi ada kejadian kecelakaan, parah, tangannya patah, terus langsung dibawa ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU. Motornya nggak tahu dibawa kemana, nggak tahu nih orang masih hidup apa udah meninggal. Masya Allah, kabar beda. Sekarang kalau sebab yang namanya cerita itu, orang kalau bawain kabar, Pak, kadang banyak bumbunya. Bumbunya banyak, ditambahin dikit biar lebih dramatisir, arti biar kesannya tuh wah menarik. Tapi beda dengan orang melihat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi nggak bilang man sami'a mungkaran, yang dengar ada kemungkaran, enggak. Atau barang siapa yang mengira ada kemungkaran, tidak. Tapi kata Nabi, man ro'a, melihat, tahu ini mungkar, nampak depan matanya ini perbuatan haram, maka ini yang harus dilakukan, hadirin. Adapun kalau dia tahu ada kemungkaran, mendengar ada kemungkaran, maka bukan dilarang untuk memberikan nasihat, dibolehkan memberikan nasihat, menyampaikan nasihat. Cuman nasihatnya itu tidak tertuju dituduhkan kepada seseorang atau kelompok tertentu, tapi berikan nasihat secara umum, secara umum, sebagaimana Rasulullah melakukan hal tersebut, hadirin. Jadi kata Nabi, kalau seandainya Nabi melihat, Pak, atau Nabi mendengar laporan-laporan, ada sebagian sahabat melakukan ini, ada sebagian orang melakukan itu Nabi pasti menyampaikan di dalam nasihatnya. Cuman Nabi nggak pernah menuduh fulan begini atau faltan begini, enggak. Tapi kata Nabi, ma balu qaumin, kenapa sih masih ada di antara kita yang melakukan ini? Kenapa sih masih ada yang melakukan hal ini? Jadi Nabi nggak tuduh fulan atau siapa, hadirin. Arti tidak ditentukan siapa, tapi secara umum diberikan nasihat sama Rasulullah. Kenapa? Sebab Nabi nggak melihat secara langsung,
Tapi kalau Nabi melihat secara langsung, maka Nabi nggak bakal tinggal diam. Maka Nabi bakal mengatakan, fulan lakukan ini, fulan jangan lakukan itu. Sebagaimana hadirin, pernah ada satu orang sahabat pakai cincin emas, laki-laki. Maka waktu Nabi berjumpa dengan dia, kata Rasulullah, ahadza khatam min zahab, ini cincin dari emas? Qala na'am ya Rasulullah, hadza min zahab. Iya ya Rasulullah, ini dari emas. Kata Nabi, terus terang, kalau engkau ingin mengikuti jalanku, lepaskan. Kenapa? Sebab kalau enggak bakal menyebabkan ente masuk ke dalam api neraka ini. Hadza, cincin emas bagi laki-laki, kayak kita pakai cincin dari api neraka, na'udzubillah min dzalik. Artinya Nabi tegur langsung, Pak. Kenapa? Nabi melihat. Bukan katanya, tapi Nabi menyaksikan secara langsung, maka Nabi langsung menyampaikan nasihat kepada pelaku, menegur orang tersebut. Nah, jadi intinya hadirin, yang ingin saya sampaikan di sini untuk memahami kepada kita. Jadi Nabi ingin menyampaikan kepada kita, kalau Nabi bilang man ro'a, yang melihat. Sebab kebanyakan yang kita lakukan saat ini, Pak, kita nggak pernah melihat kejadian, cuman dengar. Dengar ada orang melakukan ini, sepertinya orang akan melakukan ini. Ini kadang-kadang kita terpancing. Terus kita bawakan ini hadis. Oh, kita harus tegakkan kebenaran, kita harus rubah kemungkaran. Nabi bilang man ra'ah minkum. Kita tanya, ente ngelihat nggak? Enggak. Ya, berarti nggak bisa menjalankan ini hadis. Hadzal hadis, kalau engkau melihat, bukan cuman mendengar atau katanya. Sebab yang namanya kabar, seperti saya sampaikan, bisa lebih, bisa kurang. Hakadha. Kemudian Nabi katakan man ra'a minkum munkaran, apa kata Nabi? Falyughayyirhu. Maka kata Nabi, rubahlah. Beda kalimat rubah dengan hapuslah. Hapuslah kemungkaran dari muka bumi ini. Nabi nggak bilang gitu hadirin. Sebab kalau pengen menghapus kemungkaran dari muka bumi, ya, terus terang hadirin, selagi syaitan masih ada, hawa nafsu masih ada, maka nggak bakal bisa kita hapus kemungkaran. Itu sampai kata ulama, tahu nggak, dunia ini kayak kamar mandi, ya, kayak toilet. Kalau ada orang masuk, dibersihin Pak, disiram biar suci lagi dari najis, bakal datang orang berikutnya bakal ngotorin lagi. Ente siram kedua kali, bakal datang orang ketiga yang bakal ngotorin, sampai seterusnya begitu. Jadi intinya kalau menghapus biar ini nggak mungkin. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tugas kita adalah merubah. Apa arti merubah? Yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya buruk jadi baik, ya. Yang tadinya nggak kenal Allah jadi kenal Allah. Hanya merubah. Artinya kita bimbing orang yang melakukan kemungkaran, gimana caranya orang bisa berubah. Maka lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu perang Khaybar. Ketika Nabi Muhammad mengatakan yang memimpin pasukan muslimin adalah Ali bin Abi Thalib menaklukkan benteng Khaybar. Maka dipanggil Sayyidina Ali, singkat cerita hadirin, ketika Sayyidina Ali diberikan panji untuk memimpin pasukan muslimin menaklukkan benteng Khaybar, Nabi pun berpesan pada Sayyidina Ali, ya Ali, imdi wala taltafit. Ali, maju terus, jangan noleh ke belakang, ya, sampai kau mendapatkan kemenangan, ya, maju jangan sampai noleh ke belakang. Kalau baik ya Rasulullah. Maka Sayyidina Ali naik ke atas kudanya, berjalan berapa langkah meninggalkan Rasulullah. Tahu-tahu Nabi pesan lagi, manggil lagi, Ali, ya, ada pesan terakhir yang disampaikan Nabi, Pak, ya. Maka Sayyidina Ali pun berhenti, Pak, pandangan tetap ke depan, padahal Nabi Muhammad ada di belakangnya, nggak noleh ke belakang hadirin. Kenapa? Sebab Nabi bilang maju terus, jangan noleh ke belakang, ya, sampai kau dapat kemenangan, ya. Sayyidina Ali pandangan tetap ke depan, berkata, labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, Nabi menyampaikan pesan. Biasanya kalau pesan terakhir sebelum perang kan pasti yang namanya jenderal atau pimpinan bakal bilang, ayo engkau harus pimpin menangkan peperangan ini, taklukkan musuh, hancurkan. Itu mungkin kita, Pak. Tapi lihat bagaimana pesan Rasulullah pada Sayyidina Ali. Ini pengen perang nih, ya, pengen jihad. Kata Nabi Muhammad, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Hai Ali bin Abi Thalib, kalau engkau bisa menjadi penyebab dalam perang ini, seseorang bisa dapat hidayat, seseorang bisa masuk ke dalam Islam, maka itu lebih baik dibandingkan harta yang paling mahal sekalipun. Sufyan. Jadi dalam jihad sekalipun hadirin,
Ya, itu para muslimin, pasukan muslimin, ya, berusaha, berupaya gimana saya bisa menyebabkan nih orang dapat hidayat. Ya, gimana caranya nih musuh yang gak beriman bisa jadi orang beriman. Orang yang tadi gak kenal Allah bisa kenal dengan Allah. Sehingga dalam jihadnya tersebut itu nampak indahnya Islam, hadirin. Ya, nampak indahnya Islam. Wah, kata. Jadi Islam nggak membenarkan perang itu, ayo, wah, pokoknya kita selagi darahnya halal habisin begitu deh, sebanyak-banyaknya. Enggak, bukan begitu, hadirin. Tetap berusaha gimana caranya nih dalam perang ini itu musuh bisa kenal Islam. Maka lihat yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ketika berperang itu melawan raja apa dari Perancis apa raja Inggris itu yang memimpin terjadi perang salib kala itu. Yang dapat kabar ini raja dalam keadaan sakit. Sehingga musuh mulai goyang. Kenapa? Pimpinannya sakit. Sebab raja musuh ini ahli dalam strategi perang. Dan orang yang paling disegani di pasukan musuh. Jadi kalau dia sakit, ibaratnya nih pasukan musuh ini kayak nggak punya pembimbing lagi udah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi ketika mendapatkan kabar raja musuh dalam keadaan sakit, kata Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, kata kita bikin gencatan senjata. Yang minta Salahuddin. Musuh senang, oh kalau begitu selamat kita. Selamat. Cuman lihat risalah, pesan yang ingin disampaikan Salahuddin Al-Ayyubi kepada mereka nih orang-orang kafir, hadirin. Salahuddin ketika mendapatkan kabar ini raja lagi sakit, maka diutuslah oleh Salahuddin Al-Ayyubi raja terbaik dari kalangan umat Islam, dokter terbaik dari kalangan umat Islam untuk melihat keadaan raja musuh ini dan obati itu raja musuh. Maka datang nih dokter utusan. Dia bilang, kau siapa? Saya dokter, diutus oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk memeriksa raja kalian. Itu gimana perasaan mereka waktu dengar kayak begini, hadirin? Mereka bakal bilang, bukan main Islam, indah banget sampai kita ditolong. Ini musuh yang kita terjadi pertumpahan darah. Tapi lihat Islam ngajarin begini, ya. Sampai tuh raja musuh pun waktu diperiksa dikasih obat, kasih ini, hadirin, nunjukin lihat berusaha gimana caranya. Bahkan dalam jihad tunjukkan indahnya Islam. Lalu apalagi kalau bukan dalam keadaan jihad seperti sekarang, ya. Jangan kita malah menunjukkan jahatnya Islam, kasarnya Islam, yang mana itu nggak pernah diajarkan di dalam Islam, hadirin. Oke, di sini, ya, yughayyirhu. Makanya Allah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr. Allah pesan kepada Nabi Muhammad, gal ya Rasulullah, wahai nabiku Nabi Muhammad, berkat rahmat Allah lah kau bisa punya sifat lemah lembut. Lintalahum, kalau punya sifat lemah lembut kepada mereka tuh, orang-orang Arab dan sekitarnya. Yang mana kali itu orang-orang Arab itu, hadirin, punya sifat jalaf, keras, ya. Hatinya keras, kasar. Ya. Makanya kalau ada yang meninggal, ada yang nangis, bingung, kok menangis sih ente, ada yang meninggal, sampai segitunya, hadirin. Maka Rasulullah waktu anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia pada masa kecil, itu Nabi nangis, Pak, keluar air mata waktu nguburin. Sampai ada satu orang bingung, ya Rasulullah, ente tangisin bayi, anak yang berbeda ente tangisin ya Rasulullah. Artinya di mata mereka tuh, Pak, anaknya meninggal itu nangis tuh suatu aib, ya. Suatu nunjukin kalau dia ini lemah gitu. Sampai ini bingung, atabki alal maut ya Rasulullah, engkau menangisi atas bayi ya Rasulullah, ya. Maka kata Rasulullah, hadhihi rahmah. Jadi Nabi hidup di zaman kayak begini, hadirin. Watak mereka tuh keras semuanya, kasar. Maka Allah nyatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah kau bisa berlemah lembut. Kemudian Allah nyatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau engkau punya sifat kasar ya Nabi Muhammad, punya sifat keras, maka niscaya orang-orang bakal lari menjauh darimu. Artinya lihat, diajarin gimana caranya jangan punya sifat kasar, lemah lembut. Kenapa? Ente pengen merubah orang. Kita, Pak, kalau kita buat salah, kita melakukan kesalahan, terus ada orang nasihatin kita dari hati ke hati,
dengan penuh santun, lemah lembut bilang, bisa nggak engkau melakukan ini? Coba deh ente rubah begini, ini nggak baik, ini dampaknya begini. Itu bakal lebih mengena hadirin dibandingkan kalau kita buat salah kemudian diomelin. Ya. Ente nggak tahu diri, nggak tahu malu, ente begini begitu. Itu mungkin bukan terima nasihat, yang ada tersinggung. Dia bilang, ini siapa sih soal nasihatin saya? Bakal begitu hadirin. Maka nggak ada perubahan. Maka berubah itu gimana cari? Nabi udah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih caranya Rasulullah. Rubah. Maka kata ulama, gimana itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ulama menyatakan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Jadi bukan amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nahi mungkar dengan cara mungkar. Enggak dibenarkan dalam Islam. Ini kan kadang orang banyak membedakan, Pak. Oh, kalau lemah lembut itu untuk amar ma'ruf. Tapi kalau ngeliat kemungkaran, wah nggak apa-apa kita keras, kasar. Kita bilang hadzal nahi mungkar dengan cara mungkar. Mencegah perbuatan mungkar dengan caci maki, mencegah perbuatan mungkar dengan bergosip, ya. Mencegah perbuatan mungkar dengan namimah, ada mungkar, ya. Maka nggak bakal bisa berubah. Maka di situ ulama udah kasih batasan, ente mau amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nahi mungkar pun juga dengan cara ma'ruf. Ya, wahakata. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi, kalau kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu. Rubahlah. Gimana caranya orang yang tadinya jauh, gimana bisa dekat dengan Allah? Yang enggak kenal Allah bisa kenal Allah. Yang enggak punya ilmu jadi punya ilmu, pemahaman akan agama. Wahakata. Hadza yughayyir. Dengan apa? Biyadih, dengan tanganmu. Fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau engkau nggak bisa dengan tangan, ya dengan lidah. Nggak bisa dengan lidah, fa biqalbih, dengan hatimu. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, di sini hadirin terjadi memang ada beberapa pendapat ulama. Arti merubah kemungkaran dengan tangan, dengan lidah, dan dengan hati. Ada yang mengatakan kalau dengan tangan itu artinya dengan kekuasaan, yakni pemimpin, pemerintah, itu yad ibaratnya dengan kuasa. Sedangkan lisan, lidah, ini dari ulama, dengan nasihat, dengan bimbingan, dengan teguran. Kemudian yang berikutnya dengan hati, itu kita sebagai mayoritas atau sebagai awamul muslimin, orang-orang awam. Kita pemimpin bukan dari pemerintahan, kita ulama bukan, ya paling enggak ada dalam hati kita mengingkari kemungkaran. Bukan kemungkaran kita jadiin adat istiadat. Ini kadang-kadang suka begitu hadirin. Kesalahan kita, ada orang nikahan contohnya, bikin orkes dangdut campur aduk segala macam laki perempuan, mungkin ada minuman keras, nggak apa-apa beb, memang biasa di kampung kita begini. Lah, hadza mungkar. Paling enggak kalau ente nggak bisa ngerubah, ada dalam hati itu nggak setuju dengan hal ini, nggak terima, bilang astagfirullah. Artinya saya pengen gimana beb, saya pengen merubah, nggak bisa. Cuman saya ingkari dalam hati saya. Paling enggak itu hadirin. Bukan kita anggap nggak apa-apa beb, emang kalau di kampung kita biasa kalau kawinan begini. Arti kita menganggap kemungkaran jadi ada, kemungkaran jadi kebiasaan, enggak hadirin. Maka ini juga salah besar, ini kebablasan. Jadi yang benar itu adalah kalau kita melihat kemungkaran, gimana caranya ngerubah, dengan tangan kita, dengan hati, dengan lisan kita, atau dengan hati kita. Taib. Kemudian yang berikutnya, sebagian ulama mengartikan merubah dengan tangan itu artinya dengan kalau ente mampu untuk melakukannya. Walaupun kita bukan pemimpin, bukan pemerintah, arti nahan orang, jangan lakukan itu. Kalau kita punya kemampuan, ada ketika orang pengen minum, kita pegang tangannya, kita keluar, copot, lepasin botol dari tangannya. Kalau kita punya kemampuan, itu makna biyad, dengan tangan. Jadi kalau kita nggak mampu, ya, nasihat. Nggak mampu, ya tadi dengan hati. Maka di sini hadirin ada dua pendapat ulama. Ada mengartikan biadih itu yang punya kekuasaan, yang pemerintah, sedangkan yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki jabatan di maka nggak bisa berdakwah atau merubah kemungkaran dengan tangan, tapi dengan lidah. Ini lidah pun juga hanya ulama, nggak bisa juga, maka dengan hati kita, wadzalika adhaful iman. Baik.
Kalimat wadzalika adhaful iman. Ini kan kalimat adhaf, hadirin, kalau kita artikan adhaf ini dari kalimat dha'fun. Dha'fun bi fathid dad. Dha'ufa. Dha'ufa atau dha'af itu artinya lemah. Jadi adhaf ini adalah syirah mubalaghah daripada dha'af. Maka dibilang selemah-lemahnya iman. Ini kalau kalimat adhaf dari kalimat dha'fun. Tapi hadirin, ternyata dalam bahasa Arab kalimat adhaf ini, kalimat adhaf bisa diambil dari kalimat dha'fun dengan fathud dhad artinya lemah. Bisa juga diambil dari kalimat dhi'fun kasrid dhad. Dhi'f juga mubalaghahnya adhaf. Apa dhi'f? Dhi'f itu artinya berlipat ganda. Berlipat ganda. Jadi makanya kalimat adhaf ini juga memiliki dua makna kata ulama. Makna pertama selemah-lemahnya, makna kedua sebagus-bagusnya, artinya berlipat ganda akan kekuatan iman. Nah, ini sebagian ulama juga ada yang memahami, hadirin, ini hadis bahwa mengingkari dengan hati itu adalah bentuk kesempurnaan iman. Bentuk kesempurnaan iman, dibandingkan orang cuma bisa menasihati tapi dalam hatinya biasa. Kenapa anda nasihatin dia? Sebab dia melakukan kemungkaran depan mata saya. Tapi dalam hati itu sebenarnya nggak terlalu ngelihat kemungkaran, mungkar yang besar. Cuman dia merasa nggak enak aja, kenapa dia lakuin di depan mata saya? Coba kalau bukan depan mata saya, salah sendiri, kenapa maboknya depan muka saya? Makanya saya tegur ente. Ya berarti dia melihat kemungkaran itu kalau seandainya ada di sekitarnya dia doang, artinya nggak melihat kemungkaran sesuatu yang besar berarti. Tapi kalau dia dalam hatinya gimana? Di malam hari dia doa munajat sama Allah, ya Rabb, fulan begini, fulan begitu, tolong berikan hidayat, tunjukkan jalan yang benar, selamatkan dia dari perbuatan mungkar, berikan dia perubahan, beri dia taufik. Dari hatinya dia mendoakan orang yang berbuat mungkar. Ini menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi kalimat wadzalika dha'aful iman, hadirin, memiliki dua makna tadi. Bisa diambil dari kalimat dha'af selemah-lemahnya, bisa juga diambil kalimat dha'if, yakni berlipat ganda. Tinggal kita aja, makanya yang paling bagus kalau engkau punya kemampuan dengan tanganmu, maka rubahlah dengan tanganmu juga dengan hatimu. Engkau nggak bisa dengan tangan, dengan lidah, ya dengan lidah dan juga dengan hati. Sebab hati ini menunjukkan kesempurnaan iman. Kalau nggak bisa sama sekali, ya paling nggak ada niat untuk ada keingkaran dalam hati kita atas perbuatan mungkar yang ada di hadapan kita. Sebab buat apa kita merubah kemungkaran tapi hati kita membenarkan atau biasa aja? Buat apa kita nasihatin orang kalau hati kita nganggap ini bukan masalah besar sebenarnya, cuman saya nasihatin aja lah, yang kayak gini nggak bakal berubah, hadirin. Maka di situ ini pesan daripada Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ayo rubah dengan tangan, nggak bisa maka dengan lisan, nggak bisa dengan hati, dan itu adalah adha'aful iman. Bisa diartikan selemah-lemahnya iman, juga bisa diartikan setinggi-tingginya iman. Taib. Kemudian juga sebagaimana disampaikan, hadirin, untuk menyampaikan teguran kepada orang yang melakukan maksiat, kepada orang yang melakukan kemungkaran, hendaknya dia menyampaikan nasihat atau teguran itu pertama dengan penuh kasih sayang, bukan dengan dasar kebencian. Kalau menasihati orang karena dasar kebencian, maka nggak bakal berubah. Tapi kalau menasihati orang dengan dasar kasih sayang, insya Allah bakal berubah, hadirin. Dengan hati. Kayak kita bapak, kalau melihat anak kita melakukan kesalahan, kita bakal ngomel. Mungkin kita bakal marah, mungkin kita bakal hukum anak kita. Tapi menghukumnya, ngomelnya itu dengan apa? Dengan rahmah, kasih sayang. Makanya itu yang dilakukan orang tua kepada anak. Makanya kita kalau ingin memberikan nasihat pada siapapun, dasar kita harus ditekankan dulu, mahabbah dan rahmah, bukan kebencian. Sebab kalau dasarnya kebencian, nggak bakal berubah. Yang pertama. Yang kedua, hadirin, hendaknya dalam menyampaikan nasihat itu, kalau memang kita melihat perkara mungkar di depan mata kita, maka berusahalah nasihati dia itu jangan di depan umum. Jangan di depan umum,
tapi kita panggil dia, kita duduk, kita mampir ke rumahnya, kita nasihatin dia, kita arahkan dia, atau di tempat yang mana tidak ada orang yang mendengar, sampaikan nasihat, bukan di depan umum. Bukan di depan umum. Sebab kalau di depan umum ini bukan memberi nasihat, tapi ngebongkar kesalahan orang, membongkar aib. Masalah ada satu orang yang mungkin ninggalin sholat subuh. Dia tahu nih fulan nggak sholat subuh. Waktu lagi kumpul gini, fulan, ente sholat subuh jangan tinggal ya. Ini bukan nasihatin Pak. Ini ngebongkar aibnya orang. Ya. Maka itu dinyatakan galan nasiha indal mala fadhiha. Memberikan nasihat depan umum tuh fadhiha, bongkar aib orang. Nah orang zaman sekarang coba lihat, maaf nih zaman medsos segala macam hadirin, ada hal yang mungkin tidak nyaman bagi dia, tidak baik bagi dia, maka alangkah baiknya kalau menegurnya bukan di medsos, tegur secara langsung, fulan kenapa dilakukan ini enggak ditulis, saya terus terang ingin menasihati fulan, hei fulan bin fulan, itu yang melakukan kesalahan nggak pernah melihat medsos dia. Yang lihat medsos siapa? Followernya orang, ya. Apa namanya, netizen ya. Netizen yang lihatin, fulan begini, fulan begitu. Makanya ini bongkar aibnya orang hadirin. Ya. Dia nggak sadar tuh, yang kadang menulis kesalahan orang di dalam medsos, ya, dia nggak tahu kalau itu adalah perkara yang sangat diharamkan Allah. Beb, emang medsos zaman Rasulullah ada? Belum ada. Zaman Rasulullah belum ada medsos. Tapi intinya ente kayak nyebarkan kesalahan orang lain di depan umum, hadza ghibah, gosip namanya. Walaupun bang, demi Allah tujuan saya baik, tujuan saya beri nasihat, tetap salah. Kenapa? Ketika engkau melihat dengan cara yang salah, ini yang saya bilang tadi, amar ma'ruf hendaknya dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar juga dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar dengan disebar di medsos, teguran kepada fulan, teguran kepada ini semua intinya sama, ini adalah menegur dengan cara yang mungkar. Walaupun dia bilang demi Allah niatnya baik, walaupun dia bilang ini tulus untuk Allah, tapi kalau dengan cara yang salah, ya tetap salah hadirin. Jadi intinya kita hadirin jangan terlalu ini nasihat untuk diri saya juga kepada antum sekalian, jangan latah apa-apa taruh di medsos. Sebulan begini tegur di medsos. Ada terus terang itu Nabi bilang dalam hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang man tataba'a auratal muslim tataba'allahu auratahu hatta fi juhri baiti. Kama qala Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang atau membongkar aib orang di depan umum, disampaikan aib dia di depan umum, kayak sekarang di medsos ditaruh fulan begini, fulan begitu, walaupun di awalnya dengan tujuan saya ingin memberikan nasihat atau kalimat framingnya macam-macam hadirin, tapi ketika diangkat di medsos, itu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membongkar aib seseorang, maka Allah bakal bongkar aibnya dia sekalipun dia ngumpet di tengah rumahnya. Artinya bakal datang waktunya, walaupun dia berusaha nutupin diri, jaga diri biar nggak kelihatan orang, Allah yang bakal bongkar aibnya dia. Nauzubillah min dzalik. Makanya nasihat dari saya kepada antum sekalian, juga kepada diri saya, ayo saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ada sesuatu kemungkaran, jangan kita sebarkan, jangan kita umumkan, kita datangi kepada pelaku. Kalau kita nggak mampu, titip kepada orang yang bisa nyampaikan kepada pelaku, untuk menegur dia. Wahakaza, insya Allah yang kita sampaikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan, sehingga kita mendapatkan lindungan dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamma kullu sul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimina ajma'in ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.